Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Baidawi di channel Baidawi Gadget. Di tangan saya ada HP second Infinix Smart 8 dengan varian RAM 8 dengan internalnya di 128 GB. Untuk RAM-nya di sini dia extended RAM ya. Jadi aslinya itu RAM 4 dengan internalnya di 128, bukan RAM 8-nya. 4 plus 4, makanya ditulisnya di sini RAM 8. HP-nya di sini udah pakai layar punch hole katanya tuh di sini screen with magic ring, udah punch hole dengan refresh rate-nya di 90 Hz. Kemudian untuk spesifikasi lainnya di sini tertulis prosesor gaming gitu ya, gaming prosesor. Kemudian layarnya berukuran di 6,6 inch, sudah pakai HD+, baterai 5000 mAh, kamera 13 megapiksel dengan AI kameranya dan 8 megapiksel untuk kamera selfie-nya teman-teman. Udah ada fingerprint di samping ya, tertulis seperti ini, dan untuk volumenya bisa up sampai 200%. Ya, yang seperti inilah. Sebenarnya ya, kalau mau jujur-jujuran ya teman-teman, saya belum merasakan sesuatu yang benar-benar istimewa sih dari HP ini. Tapi entah kenapa di daerah saya HP Infinix Smart 8 ini laris banget teman-teman, dan beberapa alasan user itu cukup beragam dan nanti bakalan saya sampaikan ke kalian gitu ya. HP ini didapetin dengan harga 950, jadi buat kalian yang mungkin berminat ya 950 untuk saya jualnya lagi nanti ya teman-teman. Dan ini untuk unit HP-nya. Kemudian untuk kelengkapan di sini ada hardcase. Hardcase-nya di sini udah lecet ya teman-teman. Ya berhubung HP second gitu udah biasa. Ini kayaknya kartu garansi dan ya semacamnya. Ini untuk charger, dia udah tipe C ya teman-teman. Dan untuk batoknya yang seperti ini, tentu original Infinix seperti ini ya teman-teman ya. Kurang lebih untuk dayanya di 10 watt gitu aja. Oke, kita lanjut fokus ke HP-nya aja ya teman-teman, dan kita cek kondisi HP-nya di harga 950. Kira-kira seperti apa untuk unit HP-nya ya, seperti ini dia. HP-nya untuk tingkat kemulusan pertama-tama bisa dibilang HP-nya di sini udah nggak benar-benar mulus ya teman-teman. Untuk gridnya bisa saya sampaikan di 95%. Gridnya masuk di grid B karena di sini dia berjamur teman-teman. Bagian frame kameranya di sini ya kelihatan tuh kan. Kemudian bagian bawah juga seperti ini, dia udah berjamur cukup lumayan teman-teman. Untuk bagian sampingnya masih aman sih, jamurnya nggak yang pas parah banget. Di sini ada lecet tipis-tipis, jadi saya bilang untuk tingkat kemulusan di sini masuknya di grade B teman-teman. Jadi sebelum lanjut hal-hal lain, pertama-tama seperti yang bisa teman-teman lihat di bagian sini, yang bikin HP Infinix Smart 8 di sini masih laris banget dan banyak banget yang cari ya. Yang pertama pasti harganya sih. Harganya murah banget teman-teman. Harga barunya kalau nggak salah dia dibanderol dengan harga Rp1.300.000 untuk harga barunya. Dan bahkan untuk harga second saat ini masih bisa didapetin 950. Bayangin tuh. Masih sangat-sangat bertahan banget lah ya untuk harga pasarnya gitu ya teman-teman. Yang kedua, desainnya. Seperti yang kalian lihat, pertama dia desainnya udah mengkotak gitu ya teman-teman, seperti yang bisa kalian lihat. Dan yang paling banyak banget jadi alasan utama adalah desain kamera. Boba-bobaan, iPhone-iPhonean yang seperti inilah teman-teman, seperti yang bisa kalian lihat. HP ini laris banget dan banyak banget peminatnya karena bentukan kameranya ini loh ya. Selain yang memang harganya murah dan bisa dapetin desain yang secakep ini, katanya begitu ya. Tapi kalau saya pribadi, namanya desain itu kan tergantung peminatnya ataupun tergantung gimana ya, selera masing-masing lah ya teman-teman. Kalau untuk saya pribadi, desain yang seperti ini saya sih kurang begitu suka banget lah, terlalu kayak gimana ya. Saya ngerasanya cukup norak tipis ya, bahasanya gitu dari saya. Ya mohon maaf kalau ada yang kesinggung, mohon maaf ya teman-teman. Oke, dua alasan udah saya sebutin ke kalian ya. Jadi sebelum lanjut ke alasan lainnya, kita cek untuk dimensi di HP ini ya teman-teman. Untuk dimensi HP-nya di sini dia berketebalan di 8,5 mm. Cukup tebal sih menurut saya, untuk genggaman semacamnya ini cukup gegel. Cuman untuk bobot di sini ya di 184 gram gitulah.
rasanya cukup lumayan standar sih ya teman-teman. Tapi untuk tingkat ketebalan di sini nggak yang pas standar banget sih. Ini ketebalannya cukup masuk kategori yang menurut saya cukup tebal teman-teman. Kalau untuk peletakan seperti yang bisa kalian lihat, bagian bawah ada speaker, ada colokan charger, mic, ada colokan headset. Di sini ada tombol power sekaligus fingerprintnya, kemudian tombol volumenya, bagian atas kosong, dan di sini tempat SIM yang tentunya udah triple slot teman-teman. Jadi secara apa namanya ya, build quality-nya ini udah menurut saya cukup mantap untuk harga yang hitungannya udah murah banget ya. Jadi di sini langsung aja kita udah hidupin ya teman-teman untuk HP-nya seperti ini. Nah, alasan yang ketiga, sebenarnya memang cocok didesain, tetap didesain kok cocok, tetap didesain ya teman-teman. Karena desain layar, karena beberapa permintaan dari user kayak ya second kayak ataupun baru, mereka rata-rata cari HP yang murah dengan desain layar yang udah terbaru, punch hole katanya ya. Akhirnya Infinix menjawab itu dengan HP harga 1 jutaan langsung didapetin dengan layar yang udah punch hole teman-teman. Sekalipun ya resolusinya nggak yang pas bagus banget sih, standar banget sesuai harga lah gitu ya teman-teman. Jadi untuk ukuran layar di sini ya berukuran di 6,6 inch, pakai panelnya IPS LCD dengan resolusinya HD plus seperti yang udah saya sampaikan di awal, dan semua fungsi di HP ini menurut saya udah oke banget ya teman-teman. Seperti yang bisa kalian lihat, untuk layarnya di sini masih putih bersih, nggak ada flek putih ataupun semacamnya. Untuk sentuh-sentuh semuanya masih aman banget ya teman-teman. Semua fungsi aman di HP Infinix yang saya pegang di sini. Ya, yang pertama itu desain harganya yang murah, kemudian yang kedua desain belakang, yang ketiga desain depannya yang memang udah sangat menarik teman-teman. Kita lanjut ke bagian tentang ponselnya. Ini alasan yang keempat ya, alasan yang keempat. Alasan yang keempat adalah dengan budget 1 jutaan waktu itu dan HP second cuma di 950.000, bisa dapetin internal 128 GB. Ini adalah sesuatu yang menurut saya itu kelebihan yang wah banget ya, karena di saat ini banyak banget orang itu udah cari buat kerja ataupun semacamnya gitu ya teman-teman, dan bikin ya kalau butuh banyak aplikasi, file semacamnya, memori yang seluas ini ataupun yang segede ini harga murah juga, ini pastinya bakalan dicari banget untuk kerja ataupun semacamnya. Ini jadi sesuatu yang nilai plus yang keempat menurut saya, dan itu pun juga alasan dari beberapa user yang bilang ke saya gitu ya teman-teman. Oke, untuk versi macOS-nya seperti ini ya teman-teman, dia di versi 13.0.0 Infinix Smart 8, prosesornya pakai UNISOC T606. Ini gaming guys ya. Kemudian versi Androidnya 13, kamera 13 megapiksel, 8 megapiksel untuk kamera selfie yang seperti inilah, baterai 5000 mAh yang tentunya udah awet banget untuk HP-nya di sini. Kalau bicara prosesor gaming sih, ini bener-bener gaming enggak sih? Tapi kalau buat ngegame kayaknya saya pernah coba itu main game ini adalah patah-patah dikit-dikit gitu ya teman-teman. Intinya bisa, yang enggak sekalipun enggak sesuai dengan ekspektasi yang kalian inginkan harus ya rata kanan kayak ataupun semacam ini enggak bisa. Intinya jangan ya. Ya yang begitu-begitu aja lah intinya di HP Infinix Smart 8 di sini ya. Jadi enggak yang pasti istimewa banget teman-teman. Jadi banyak hal lah. Yang pertama alasan ya, udah langsung saya rangkum aja. Yang pertama harganya udah murah, yang kedua desainnya mantap, kita sederhanain aja. Yang ketiga harga murah, dapat RAM 4 dengan internalnya yang udah besar di 128 GB udah mantap, dan kemudian baterainya yang super awet. Ya kekurangannya ada sih beberapa, kayak charger yang belum fast charge, kemudian ya performa yang menurut saya nggak yang pas oke banget, tapi ya sesuai dengan harganya gitu ya teman-teman. Yang begitu-gitu aja, jadi nggak ada yang pas spesial banget. Tapi entah kenapa memang HP ini banyak banget dicari. Itulah salah satu keunggulan yang dimiliki Infinix. Pas dia launching barang, menawarkan spek yang anggaplah prosesor mungkin standar aja, tapi dia memberikan RAM besar dengan storage yang besar, makanya itu cukup dicari. Sekalipun nggak dibuat gaming, tapi bisa untuk buat kerja ya, anggapannya karena kebutuhannya itu butuh memori yang lebih besar untuk menyimpan banyak file dan semacamnya gitu ya teman-teman.
Nggak tahu sih kalau kalian cari HP itu alasannya harus yang gimana gitu ya teman-teman. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Buat kalian yang berminat dengan HP Infinix Smart 8 di sini, kalian langsung aja cek di deskripsi untuk cara ordernya. Harganya di Rp950.000 aja teman-teman. Gaspol lah kalau semisal kalian berminat. Sekian untuk videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.